Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini saya mendapatkan kartu grafis dari brand Colorful ya. Colorful Battlex GeForce GTX 1650. Dan kartu grafis ini memiliki memori GDDR6 ya. Jadi untuk varian GDDR6 seri GTX 1650 GDDR6 yang notabene memiliki performa terpaut sedikit dari seri di atasnya, yaitu 1650 Super yang sudah DDR6 juga. Dan ini dari distributor resmi WPG, garansi resmi 3 tahun. Kemudian untuk boxnya seperti ini, include in the box tuh hanya kartu grafis aja. Ini untuk minimum requirementnya. Kemudian untuk box bagian samping dan bagian seri atau spesifikasinya ya, MN Colorful GeForce GTX 1650 NB4GD6V, seperti itu guys. Untuk serial number sudah dipastikan sama, 18564 digit terakhirnya. Kemudian ini untuk penampakan di bagian belakangnya untuk kartu grafis ini, serinya seperti ini. Ini untuk spesifikasi ya, high quality electronic komponennya sudah high quality. Kemudian ini ada video card conditioning software, jadi ada aplikasi yang digunakan untuk men-setting, yaitu eGame Center ya. Teman-teman bisa download di internet untuk melakukan custom atau setup terhadap kartu grafis ini. Kita akan buka kartu grafisnya. Oke. Ya, ini sudah dijumpai ada satu buah kelengkapan, yaitu berupa Colorful Quick Guide ya. Kemudian ini spons penutup bagian atas. Kemudian ini ada spons pelindung bagian dalam. Kartu ini juga dilengkapi dengan static pack ya, anti static pack seperti itu. Oke, untuk kartu grafisnya seperti ini guys. Kita akan lihat secara dekat ya. Jadi disclaimer dulu guys, ini saya dapatkan dari kebetulan ada teman di Instagram yang mendm saya dan dia menawarkan kartu grafisnya, dan kebetulan kami sudah sepakat untuk transaksi melalui e-commerce, dan akhirnya hari ini sampai kartu grafisnya, dan ini akan saya informasikan ke teman-teman. Untuk kartu grafisnya seperti ini, kondisinya bener-bener like new banget guys, perfectly like new ya. Teman-teman bisa lihat ini dual fan khas dari Colorful, warnanya merah hitam, dual fan, heatsink berwarna chrome, PCI Express-nya 16 kali 3.0 ya. Mantap jiwa, mulus. Dan kita lihat di bagian atas, di sini untuk ornamen berwarna merah, ini highly komponen ya, highly quality komponennya terlihat, solid kapasitor dan teman-teman. Kemudian ada tulisan GeForce GTX di sini. Kemudian membutuhkan 6 pin power tambahan ya, 6 pin power tambahan itu TDP di kisaran 75 watt sampai 100 watt ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk displaynya, ini untuk displaynya ada 3 buah, yaitu 1 buah DisplayPort, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port. Dan platnya teman-teman bisa lihat, ini saya zoom deket, benar-benar kinyis-kinyis kinclong. Dan tidak kalah menarik, di bagian belakangnya platnya juga masih kinyis-kinyis guys, mulus kinclong banget. Untuk segel pabrikannya tentunya masih utuh ya, no tearing up. Dan kartu grafis ini pembelian per 21 Juli 2021 karena garansi 3 tahun. Jadi dia akan berakhir di 22 Juli tahun 2024. Panjang banget guys, mantap jiwa. Untuk serinya seperti ini sesuai 1586, serial numbernya sama, cocok ya, 4GD6V. Mantap jiwa guys, just mantap jiwa. Oke, kita akan langsung menuju ke PC dan kita akan tes kartu grafis ini guys. Oke. Saya pasang mikrofonnya dulu. Oke, kita pasang di PCI Express biar tidak ketutupan. Gimana ya guys, suka ketutupan ini. Pasang di PCI Express 3.0 16 kali ya. Jadi PCI Express kalau teman-teman pakai MATX itu akan ada banyak pilihan ya. PCI Express yang berapa kali, 16 kali, 8 kali, 4 kali, atau 2 kali ya.
Bahkan mungkin satu kali juga ada itu PCI Express satu kali. Cuma itu mungkin untuk generasi motherboard yang lama ya. Oke, saya tinggal colokkan ke port HDMI. Kemudian kita berpindah kameranya ke arah sini ya, biar lebih dekat. Sorry agak goyang-goyang. Jadi ini saya supply dengan PSU Kogger CMX 700 watt 80 plus bronze ya. Kita perdekat. Biasanya nggak pernah saya perdekat, ini baru nemuin caranya. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa. Ciamik soro guys. Perputaran kipasnya benar-benar kinyis-kinyis ya, kinclong. Mantap jiwa. Display sudah tampil. Oke. Kita akan menuju ke display. Jadi ini saya tes per 22 Agustus jam 11.33 siang guys, setengah 12 siang ya. Kita masuk dulu ke sistem ya. Jadi sebelumnya tadi sudah saya tes menggunakan TimeSpy. Saya benchmark menggunakan TimeSpy secara penuh di preset 1080 dan saat ini resolusi layar sudah ke Full HD ya. Jadi kartu grafis ini sudah terdeteksi dengan baik oleh PC saya di 1080 resolusinya. Coba ini saya bikin seperti ini biar seperti full screen ya guys ya. Mantap ya. Ini sudah cukup mewakili, bisa dibilang full screen. Oke, kita akan buka software pendukungnya. Di sini untuk MSI Afterburner sudah terload ya di 34 derajat Celcius. Kemudian HW Info juga sudah terload. Sebentar ini sembari kita loading biar tidak memakan waktu. Kita buka GPU-Z dan 3D Mark. Prosesor di angka 40-an derajat Celcius. Kemudian untuk kartu grafis kita intip ini untuk kartu grafisnya. Posisi idle current di 36 derajat Celcius ya. Kemudian ini GPU-Z sudah terload dengan baik di sini. Kita akan look up di website bagaimana kartu grafis ini, spesifikasinya. Ya, kalau kita lihat di layar, kartu grafis ini bernama Colorful Tomahawk GTX 1650 GDDR6 ya, GDDR6. Oke, kita coba komparasi dengan yang di GPU-Z. Arsitekturnya TU117. Maaf, blur guys. Kemudian teknologi 12nm, transistornya di 4700 million ya, 4700 million. Apakah dia akan berjalan di 4,7 GHz? Kita akan cross check nanti. Subvendornya Colorful, render texture mapping 32/56 dengan shader di 896 Unified, direct support 12 tentunya, dan bus interface-nya di 16 kali 3.0. Kemudian kartu grafis ini sudah dibekali VRAM GDDR6 Micron 4 GB 128 bit dengan bandwidth kenceng guys di 192 GB per detik. Jadi tipis-tipis lah dengan si 1650 Super seri di atasnya. Sudah mendeteksi driver terbaru 512.77 DCH Windows 10 64 bit WHQL ya. Windows Hardware Quality Labs, mantap. GPU clock-nya di 1410 MHz, memory clock-nya di 1500 MHz, dan dia memiliki boost clock yang lumayan di 1710 MHz. Mantap ya guys ya, untuk menggas game-game berat atau render-render 3D seperti itu. Dual slot kartunya, width-nya, kemudian panjangnya itu di 23,2 cm dengan tebal 12,7 cm. Lebar ya, lebar 12,7 cm dan tebalnya di 3,9 cm, hampir 4 cm guys. TDP-nya 75 watt. Suggested power supply-nya 250 watt dengan HDMI-nya udah 2.0, DisplayPort-nya 1.4A dengan pin power konektornya di 6 pin power saja. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk spesifikasi kartu grafis ini, dan kita akan jalankan benchmark secara penuh menggunakan Firestrike ya. Kita akan cross check bagaimana saat dia menggeber benchmark Firestrike di preset 1080. Tentunya saya pernah melakukan tes kemarin sebelumnya juga GDDR6 dari MSI. Dia memiliki performa 1,5 kali kalau dikatakan ya, hampir mendekati 2 kali performanya si 1050 Ti. Tapi kita lihat di sini, karena yang menjadi acuan sederhana seperti ini guys. Saat saya melakukan tes Firestrike menggunakan 1050 Ti, di sini saya bisa mendapatkan 1000 frame. Nah, kalau dengan GDDR6 1650 ini, GTX 1650 ini bisa di 1700 atau bahkan hampir mendekati 2000 frame. Nah, saat ini kita coba lihat di grafik test pertama ini, Firestrike grafik test 1 ini,
dia akan mendapatkan berapa frame untuk Firestrike ya. Kita lihat suhu start di 44 derajat Celcius dengan TDP 77 watt, 74 sampai 70 watt dengan clock speed di 6 GHz ya. Ternyata mantap. Clock speednya di 6 GHz dengan average FPS di 56 fps, dan kita lihat framenya guys. Dia sudah mencapai berapa frame? 900 frame, 1000 frame ya, 1100, 1200, 1300, 1400 ya. 1,4 kalinya si 1050 Ti lah ya. Seperti itu guys, hampir 1,5 kalinya performanya. Oke, lanjut ke Firestrike Graphic Test 2. Di sini tentunya akan mengetes untuk tekstur mappingnya ya, lebih tajam, dan pergerakan motion 3D-nya. Kita lihat start di 46 derajat Celcius, RPM kipas tetap senyap guys di 36%, full load. Saat di load di 98%, kartu grafis ini hanya berputar di 1400 sekian RPM dengan average FPS di 50-an dan maksimal di 111 fps, dan sangat mulus. Di sini untuk frame time-nya di angka 19 sampai 20 sekian frame time-nya. Jadi cukup cepat sekali untuk melakukan render di Firestrike Graphic Test 2 ini. Dengan suhu tertinggi saat ini posisi di 58 derajat Celcius. Sebagai informasi, di time spy yang saya tes secara full tadi, dia hanya mendapatkan suhu tertinggi di 60, sekian derajat Celcius ya. Kalau kita bulatkan mungkin di 61 derajat Celcius, dan untuk Firestrike ini dia mencapai 60,3 derajat Celcius. Jadi tidak lebih dari 65. Ini artinya kartu grafis ini adem ya guys, menggigil guys. Dan untuk turun suhunya dari tes pertama yang saya lakukan tadi, dia turunnya cukup cepat, tapi naiknya untuk mencapai suhu full loadnya itu cukup pelan. Jadi itu benar-benar simultan ya. Temperatur saat ini posisi di 44 derajat Celcius dan load hanya di 14%. Jadi kartu grafis ini akan cenderung idle dan menurunkan suhunya karena untuk menjalankan tes terakhir, yaitu combine test di preset 1080. Kita akan lihat bagaimana tes terakhir ini. Untuk Colorful GTX 1650 GDDR6 Tomahawk ya guys. Kalau di boxnya itu tulisannya Battle X seperti itu. 41 derajat Celcius sebagai suhu idle saat ini. Oke, saat launch di 50 derajat Celcius, load di 99% dengan TDP 70 sampai 79 watt, clock speednya di 6 GHz. Tetap dia bisa mencapai 20 fps ya. Average 20 fps. Mantap jiwa guys, mulus sekali ya. Kita akan lihat resultnya bagaimana saat kita tes menggunakan Firestrike untuk kartu grafis ini. Baik, jadi kartu grafis ini memiliki skor yang great ya guys ya. Untuk grafik skornya di 10.600-an, fisik skornya 7.100-an, dengan combine skornya di 3.900-an, dengan Firestrike skor di 8.567. Average skornya hanya di 7.800, tapi dia bisa mencapai 8.567. Jadi terpautnya lumayan banyak ini guys. Hampir 800 poin dari skor rata-rata 1650 Super yang pernah dicoba dengan predikatnya great. Oke, kita lihat dari monitoringnya. Yang pertama itu tes pertama dia mencapai 54 derajat Celcius, tes kedua mencapai 60,30 sekian derajat Celcius, dan tes terakhir di combine test di 56 derajat Celcius. Jadi suhu tertinggi hanya di 60 derajat Celcius. Dan kalau kita lihat di sini untuk grafisnya sangat stabil ya guys ya. Untuk kartu grafis ini untuk kinerjanya untuk menjalankan tes. Oke, kita akan lihat di sensor. Kartu grafis ini memiliki TDP terendah dan idle-nya itu di 32 watt, dan maksimal dia bisa full load di 81 watt. Kemudian untuk perputaran kipasnya idle dan minimalnya di 1400 rpm, maksimalnya di 1500 rpm. Jadi gapnya hanya 100 rpm. Jadi untuk minimal di 29%, idenya di 32%, dan maksimal di 43% untuk perputaran kipasnya. Sedangkan untuk efektif clocknya sendiri, kartu grafis ini bisa mencapai 1900 sekian MHz, dan tentunya memori clocknya berjalan maksimal di 1500,2 MHz. Jadi performanya mantap jiwa guys. Saat ini suhu sudah turun dengan cepat sekali, sudah mencapai 37 derajat Celcius. Artinya kartu grafis ini kondisinya adem ya guys ya. Oke, kita akan lanjut tes grafik berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih atas atensi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.